Salam sejahtera, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Herda Betty Sitorus, salah satu mahasiswa PPG Angkatan keempat di Universitas Hamjanwadi tahun 2021. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan praktik video pembelajaran secara luring dengan materi menyusun dan merevisi teks eksposisi di sekolah SMA Negeri 1 Lambukibang, Kecamatan Lambukibang, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung. Untuk dosen, penguji, mohon masukan dan tanggapannya. Berikut video pembelajaran. Selamat menyaksikan. Oke, silakan. Sebelum kita mulai, sudah siap menerima pelajaran pada pagi hari ini? Kalau sudah siap, semuanya tegak. Ini saya lihat, Ibu lihat, sudah hadir semua. Ada Nur Robi, ada Cindy, oke, dan sebagainya. Ketua kelas, Nur Robi, silakan pimpin doanya dengan mulai. Sebelum memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Berdoa selesai. Disapa. Selamat pagi, Bu. Oke, selamat pagi anak-anak sekalian. Sudah siap menerima pelajaran ya? Oke, semuanya dikeluarkan bukunya, penanya. Nggak bawa buku? Ya. Itulah ciri-ciri orang malas. Ya. Ke sekolah mau mejeng, mau main. Mejeng, coba. Ini kan di komplek kita ini pertanyaan. Kalau kamu mau ke ladang, nggak bawa air atau bawa alat untuk penyadap karet, gimana kamu mau bekerja? Ya, untuk ininya besok Ibu harap semuanya bawa buku. Jangan malas, jangan bolos. Masa depan kamu baik untuk kamu berhasil untuk kamu, bukan untuk kamu sendiri, untuk masa depan kamu. Ya. Kegiatan pada pertemuan sebelumnya, ya, menganalisis teks eksposisi dari segi struktur dan kebahasaannya. Apa yang kamu tahu tentang struktur kebahasaan teks eksposisi? Itu ada 3 nama. Coba, Murti, ayo. 1. Argumentasi. Oke, tesis. Yang ketiga, penegasan ulang. Oke, penegasan ulang. Pintar. Selanjutnya, ada yang mau bertanya tentang pelajaran minggu yang lalu? Ada yang paham? Ada yang kurang paham? Sudah paham. Sudah paham, benar? Benar. Oke, silakan Cindy. Tesis itu saya kurang paham, Bu. Oke. Tesis di dalam teks eksposisi, tesis itu merupakan masalah yang akan dijabarkan di dalam sebuah teks eksposisi. Berarti kalau di dalam teknik penalaran, pola pengembangan penalaran teks eksposisi itu termasuk dari pernyataan umum. Berarti dia diurutkan menjadi pernyataan khusus. Berarti dari penjelasan umum ke penjelasan khusus.
Dari pola pengembangannya itu ada 4. Yang pertama, deduktif. Berarti gagasan utamanya ada di awal paragraf. Yang kedua, ada induktif. Dari pernyataan khusus ke pernyataan umum. Berarti letak gagasan utamanya ada di akhir paragraf. Selanjutnya, ada pola pengembangan proses. Proses itu misalnya cara pembuatan meja, cara pembibitan tanaman, apalagi cara pengembangan tanaman hias. Selanjutnya ada pola pengembangan ilustrasi. Pola pengembangan ilustrasi. Ilustrasi itu menggambarkan sesuatu hal, mencontohkan. Jadi teks eksposisi ini sering kita temukan ada di mana? Halo Cak Ganteng? Iya, Bu. Di mana? Di mana? Media. Oke, di media atau di berita. Terima kasih buat. Supaya lebih semangat lagi, kita buat dulu yel-yel. Semangat untuk kita, semangat untuk saya, semangat untuk masa depan. 1, 2, 3 dengan selanjutnya, jika tidak masih ada pertanyaan lagi? Pak Murti. Saya ingin bertanya, Bu, Ya, silakan. tentang pelajaran minggu lalu tentang adjektif yang kata sifat. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Tidak ada. Oke, pertanyaan tentang Murti dari segi kebahasaan adjektif. Ada yang mau menanggapi dari pertanyaan teman-teman kamu? Cindy? Ibu aja. Ibu saja. Ya. Atau memang semuanya belum paham atau gimana? Belum paham. Oke, dari segi unsur kebahasaan di dalam teks eksposisi ada 6. Yang pertama, penggunaan istilah atau teknik. Yang kedua, di dalam teknik ini tadi kita sebutkan 2. Misalnya di dalam pembelajaran biologi, sering kita dengar informasi metamorfosis. Apa itu metamorfosis? Coba yang buat. Perubahan tingkah laku atau perubahan perkembangan atau pertumbuhan. 2. Ada dinyatakan konjungsi atau kata penghubung. Bukan kata pengantar, tapi kata penghubung. Kata penghubung itu misalnya dan apalagi tidak termasuk di sana itu adalah untuk kata depan. Untuk dan Apalagi RG lagi. Kemudian apalagi? Selanjutnya apalagi? Sebelum adjektiva. Adjektiva itu adalah kata sifat yang kita temukan di dalam teks. Misalnya ilmu pengetahuan sangatlah berharga demi masa depan kita. Kata berharga itu kata apa? Kata sifat. Kata berharga. Ya. Selanjutnya juga, misalnya ini anak gadis-gadis ini, ayu-ayu. Kata ayu di sana sudah sifat. Ya, Cak ganteng-ganteng ini. Sangatlah merupakan kata sifat. Oke, sudah paham ya kata sifat? Kita sampai kepada pembelajaran ke intinya. Ya, ada tujuan mempelajari pelajaran teks eksposisi ini diharapkan kamu mendapatkan ilmu pengetahuan. Salah satu contoh, tahu mendapatkan informasi tentang suatu hal. Misalnya cara pembuatan ini dari misalnya ibu katakan untuk apa ini? Pola pembuatan apa? Proses. Ya. Selanjutnya tujuan utamanya ya
tujuan utamanya. Tapi sebelum Ibu sampaikan sana, ada KB-nya. Tuh, perhatikan, merevisi teks eksposisi berdasarkan dari selanjutnya kamu disuruh menyusun teks eksposisi yang secara acak atau yang sudah dipotong-potong, mempresentasikan hasil diskusi kamu di depan kelas dengan secara kelompok, secara berani, secara tidak malu-malu, ya, tidak malu. Jadi tujuan pembelajaran pada hari ini, kamu diharapkan mampu untuk merevisi, kedua untuk menyusun teks eksposisi. Nanti di LKPD-nya ada, tapi sebelum kita langsung ke LKPD, ini sudah duduk sesuai dengan kelompok minggu yang lalu. Oke, terima kasih, langsung pintar. Selanjutnya kita masuk ke materi. Ada materinya, menyusun teks eksposisi. Yang pertama, ini menulis teks eksposisi. Kalau menulis teks eksposisi ini, kalau kita menulis alangkah terlalu lama ya. Nanti ada tugasnya di rumah untuk pola pengembangan pengetahuan kamu untuk menulisnya. Tadi ada unsurnya. Inilah tadi yang kita tanyakan. Ada penjelasan pokok persoalan secara objektif. Objektif itu bagaimana? Dapat diterima akal sehat, mudah dipahami, apa lagi? Bahasanya lugas. Oke, bahasanya lugas, singkat padat dan sebagainya. Jadi yang kedua, gaya penulisannya harus sesuai dengan kemauan daripada audiens atau para pembaca. Contohnya di saat kita menuliskan sebuah teks eksposisi tentang gaya bahasa, tentang penggunaan bahasa Indonesia di dalam lingkungan sekolah, bahasanya bagaimana? Apakah kita menggunakan bahasa baku? Tidak kan? Ya. Tidak, tetapi kita menggunakan bahasa nasional atau bahasa yang mudah dipahami oleh para remaja. Contohnya kata gua, ya, gua, lo, ya, gua selalu, kan gitu kan? Gua mencopet pena saya. Kata gua mencopet pena lo. Itu benar sebenarnya. Oke. Fakta yang dapat diuji kebenarannya. Berarti objektif. Di awal tadi sudah ada objektif. Kedua, gaya penulisannya harus informatif sesuai dengan tingkatan usia yang membaca. Yang ketiga, teksnya memiliki fakta. Berarti termasuk argumentasi. Argumentasi nggak selamanya makanya opini, tetapi fakta. Oke. Apa di sana? Jangan ngelamun, Deni. Ya, selanjutnya ada rekomendasi atau penegasan ulang di dalam teks eksposisi. Penegasan ulang itu biasanya digunakan kesimpulan. Selanjutnya ada fakta dan opini. Selanjutnya, oke, pada pertemuan sebelumnya ini sudah kita bahas tentang struktur dan kebahasaan. Tadi sudah sebelum Ibu masuk itu sudah kita bahas ya tadi ya. Oke, lanjut lagi Nana. Nih, ini strukturnya. Sudah diingat ya? Sudah diingat. Nih yang tadi kebahasaannya kita mengulang kembali. Ada 6 ya. Oke, ada istilah, adjektiva, fiksasi, verba, pronomina, konjungsi. Konjungsi sudah tadi. Pertama sekali ada langkah penyusunan teks eksposisi. Apa itu langkahnya? Pertama sekali kita harus menentukan titik temanya. Dari tema, barulah kita ke menulis catatan kecil atau kata-kata kuncinya.
yang akan kita kembangkan menjadi sebuah teks eksposisi. Setelah dapat itu, kita harus tahu manfaat penulisan ini kepada siapa. Selanjutnya, kita kembangkan menjadi kerangka keterangan. Penyuntingan teks eksposisi selanjutnya di saat kita menyunting teks eksposisi dari segi struktur dan kebahasaannya, ya, di manakah letak tesisnya, di manakah letak argumentasinya, di manakah letak penegasan ulangnya, baik itu dari segi kebahasaannya. Dari segi kebahasaannya bisa juga menggunakan afiksasinya. Tahu afiksasi? Tidak. Kalau dikatakan afiksasi itu ada awalan. Awalan itu apa? Bermedersedike dan sebagainya. Sedangkan sisipan ada LMR. LMR. Ada akhiran ikan-an. Selanjutnya ada dinyatakan gabungan awalan dan akhiran. Pembimbingan adalah kegiatan proses cara pembiasaan menyunting. Kegiatan menyunting dapat dilakukan dengan membaca, mencermati, menambah atau mengurangi isi teks. Kegiatan menyunting juga dapat dilakukan dengan memperbaiki. Nah, kalau seperti itu cara guru mengajar bagaimana? Apalagi bahasa Indonesia ya? Iya. Gimana coba? Ngantuk tidak? Ngantuk. Ya, jangan menonton ya. Coba, seandainya cuma Ibu Sitorus duduk di sana menjelaskan, kamu ngantuk nggak? Ngantuk. Ya, kalau bisa jangan seperti itu. Ya, Nurobi. Caranya seperti ini. Penyuntingnya adalah kegiatan proses cara pembuatan menyunting. Kegiatan menyunting dapat dilakukan dengan membaca, mencermati, menambah atau mengurangi isi teks. Kegiatan menyunting juga dapat dilakukan dengan memperbaiki kesalahan, kebahasaan, dan unsur-unsur yang kurang tepat di dalam sebuah teks. Ada pertanyaan tentang PPT ini? Tidak ada. Benar. Oke, jika memang tidak ada, sekarang kita masuk ke kegiatan inti untuk LKPD-nya. LKPD sesuai dengan kelompoknya. Silakan. Silakan dibuka dulu. Silakan dibuka dulu, Nak. LKPD-nya di sana. Ditulis nama kelompoknya. Sudah? Nama kelompoknya di sana cuma 4 tapi tambahin nanti 1. Ya, selanjutnya dibuka kembali LKPD-nya. Ada tujuan pembelajaran dengan memperhatikan penjelasan guru dan berdiskusi serta didik dapat merevisi teks eksposisi dengan benar serta terampil menyusun teks eksposisi dengan baik. Selanjutnya ada petunjuk pembelajarannya. Ada langkah kerja di dalam LKPD-nya. Sudah dibuka? Sudah. Oke, jika sudah, buka kembali di halaman selanjutnya. Kegiatan 1. Perhatikan kegiatan 1 yang ini. Sudah? Tapi ininya diperhatikan ada kegiatan satunya, revisilah teks eksposisi berikut berdasarkan letak isi, struktur, dan pembahasan serta menentukan jenis pola pengembangan teks. Berarti tadi sudah Ibu sebutkan, pertemuan sebelumnya sudah Ibu singgung, bahkan tadi juga sudah Ibu singgung. Pola pengembangannya ada 4, tapi buat di sana hanya 2. Tapi kalau kamu lebih paham lagi untuk ini, boleh ditambah yang lain. Ya? Sudah paham? Oke, untuk selanjutnya untuk kegiatan kedua
silakan kamu memotong-motong kertasnya. Jika kedua, kamu disuruh menyusun teks eksposisi. Sudah ya? Kamu disuruh acak menjadi teks eksposisi yang efektif, yang lugas dan koherensi. Ada pertanyaan? Tidak. Oke, Ibu beri waktu selama 15 menit. Silakan dikerjakan. Boleh dipergunakan tipeknya di saat membantu untuk pemahaman dari segi kebahasaannya. Sudah selesai dipotong? Sudah selesai dipotong? Silakan. Kecepatnya nak ya. Yang Ibu nilai yang pertama, silakan. Ibu harap kamu aktif, bertanggung jawab, berani menyampaikan hasil diskusinya di depan, jangan malu-malu. Selanjutnya, kesesuaian hasil diskusinya. Jika nilainya bagus, 100. Sangat bagus, sangat baik, itu 100. Antara 75 sampai 10. Ya, ada pertanyaan? Silakan. Ini yang kosong diisi ya Bu ya? Ya, kan di sana setelah ada kegiatannya ada jawaban, di sana dituliskan. Kegiatan satunya dituliskan di sana. Paragrafnya, tesisnya, argumentasinya yang cetaknya ada di mana. Gak usah dibacakan semua, tetapi hanya tuliskan di sana paragraf keberapa. Ya. Kelompok berapa yang selesai? Kelompok 2. Benar, kegiatan satunya sudah selesai. Ini paragraf deduktifnya, oke. Perbandingannya oke. Kata kan ini kebahasaannya mana ini? Oke, masih 1. Yang lainnya tadi kan ada ini kan di PPT tadi ada 6. Apa yang kamu ini kan? Bukannya kelompok wah. Ini sudah selesai. Coba dulu. Coba dulu. Ya saya. Mentang-mentang sudah selesai di copy, disusun ya Robi, kamu main-main. Itu apa lagi yang kurang? Kebahasanya. Cepat. Salah kata benar. Asing ya singkat. Yang ini hasilnya? Ya. Lagi ini olahraga mempunyai banyak berarti remote bisa habis itu ini jahit mana tuh nih nomor berapa nih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan lanjutkan sudah. Presentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu tentang olahraga yang tepat bagi tubuh masing-masing. Di sini urutannya adalah 1, 5, 11, 7, 3, 8, 9, 10, 2, 6, 4, 12. Tesisnya ada di paragraf 1 dan 5. Argumentasinya ada di paragraf 11, 7, 3, 8, 9, 10, 12, dan 6. Sedangkan penegasan ulangnya ada di paragraf 4 dan 12.
yang terus berkembang dan belum dapat teratasi. Melihat perkembangan masalah sampah plastik, agaknya pemerintah memang sudah harus mempercepat perbaikan sistem pengelolaannya. Argumentasi. Data tersebut juga menunjukkan bahwa negara Indonesia merupakan negara dengan jumlah sampah plastik pencemaran ke laut terbesar kedua di dunia. Sekian hasil diskusi dari kelompok kami. Jika dari kelompok lain ada yang ingin memberikan tanggapan atau tambahan, kami persilahkan. Menurut kelompok 3, urutan yang tepat adalah tesis 1 sampai 5. Argumentasi 11. Saya akan menambahkan untuk kelompok pertama, strukturnya sudah tepat, namun saya akan menambahkan menurut kelompok saya. Jenis pola pengembangan paragrafnya, yang pertama dan paragraf yang kedua ada tesis seperti dedukatif, yang ketiga perbandingan, yang kelima deduktif, yang ketujuh induktif, yang kesembilan deduktif. Dan yang paragraf pertama 2 ada tesis, yang ketiga sampai ketujuh ada argumentasi, yang ke-8 dan ke-9 penegasan ulang. Terima kasih. Menurut kelompok kami, urutan yang tepat adalah 1, 5, 11, 7, 3, 6, 9, 10, 2, 8, 4, dan 12. Tesisnya ada di 1 dan 5, argumentasinya 11, 7, 3, 6, 9, 10, 2, 8. Kemudian penegasan ulangnya ada di 4 dan 12. Untuk kebahasannya saya akan menambahkan tersinergi. Tadi kan ada yang kurang. Yang nomor 2 ada adjektif atau sifat, itu ada asing dan tegas. Kata cerdas juga. Yang nomor 3 ada nomina atau kata benda, ada buku, plastik, dan udara. Yang nomor 4 verba atau kata kerja. Tidak usah dibaca panjang lebar, hanya paragraf 1 kalimat ke-1 dan 2 menjadi sorotan, percepat atau perbaikan. Paragraf kedua, kalimat kedua populasi pesisir. Paragraf ketiga, kalimat kedua ada pencemaran ke laut. Yang kelima ada konjungsi. Paragraf 9 kalimat pertama itu ada dan. Paragraf ketiga kalimat kedua ada dengan. Paragraf keempat kalimat pertama ada untuk. Terima kasih. Terima kasih atas tambahan dari kelompok 3 atau masukannya. Tapi menurut kelompok kami yang paling benar adalah ini. Urutannya 1, 5, 11, 7, 3, 8, 9, 10, 2, 6, 4, 12. Tesisnya 1, 5. Argumentasinya 11, 7, 3, 8, 9, 10, 2, 6. Dan penegasan ulangnya 4 dan 12. Sekian dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, saya minta maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat hasil diskusinya. Kita break terus dulu. Yang perlu Ibu berikan tanggapan yang bagus hasil diskusinya dari kelompok 1. Yang maju dari duluan kelompok 2. Habis itu kelompok 1. Kelompok 1, habis itu kelompok 3. Oke, ada baiknya diberikan nilai A+-nya untuk yang paling bagus itu kelompok 3. Selanjutnya itu kelompok 2. Yang terakhir kelompok 3. Itu kan untuk mengurangi semangat kamu anak-anak. Itu adalah namanya proses pembelajaran supaya kamu lebih semangat lagi.
benar sesuai jawaban hasil diskusi ya memang menurut kamu sudah bagus ya. Yang lebih tepatnya strukturnya sudah benar semua. Tesisnya ada di paragraf 1 dan paragraf 2, sedangkan argumentasinya antara paragraf 3 sampai paragraf 8. Itu di kegiatan pertama. Untuk penegasan ulangnya ada di paragraf terakhir atau paragraf 9. Benar semua? Benar semua? Benar ya. Untuk kebahasaannya yang kurang diperhatikan ada penggunaan. Kan disuruh tadi merevisi kan? Merevisi itu berarti ada yang mengkorek, yang memperbaiki, itu maksudnya. Kalau untuk merevisi, memperbaiki ya. Selanjutnya ada di sana penggunaan letak huruf kapital yang salah. Ada di kata di paragraf ke-9 itu kata cerdas. Itu C-nya huruf kapital dan di kata pemerintah itu huruf kapital, tetapi harus huruf kecil. Itu di paragraf ke-9. Sedangkan di paragraf 1 ada di kata sorotan dan kalau tidak salah sorotan di paragraf 1 ya. Ada lagi masalah plastik. Itu harus huruf kecil bukan huruf kapital karena dia tidak di awal kalimat atau menyatakan nama tempat atau nama sebuah bangsa atau yang lain, tidak ya. Selanjutnya yang harus kita perhatikan dari segi kebahasaannya. Nah, yang pertama penggunaan istilah. Ada populasi, ada pesisir, spesies, domestik, tersinderti. Selanjutnya ada nomina seperti buku, plastik, udara, apalagi masih banyak lagi ya. Selanjutnya verba itu kata kerja, pasti kamu sudah paham. Menjadi sorotan, sama seperti ada yang dikatakan, sudah kan? Salah satu contoh kata kerja, dia sedang memukul. Kata memukul di sana sudah kata kerja belum? Sudah. Selanjutnya, pencemaran lingkungan itu sudah kata kerja. Populasi pesisir, populasi itu menempati, tahu ya. Selanjutnya kata konjungsi misalnya yang, dan, dengan, untuk, oleh, karena, masih banyak lagi. Untuk memperbaiki yang kedua, kegiatan kedua menyusun teks eksposisi. Lalu perhatikan yang kelompok 2. Jika memang masih ada tadi ada salah, untuk yang kedua menyusun teks eksposisi. Untuk urutan yang lebih tepatnya, itu nomor 1, nomor 5 itu dinyatakan tesis atau isu atau masalahnya. Sedangkan yang selanjutnya paragraf 11, 7, 3, 6, 9, 10, 2 dan 8 itu adalah argumentasinya. Sedangkan yang terakhir, apa itu yang terakhir nak? Penegasan. Penegasan pula terdapat di paragraf 4 dan paragraf 12. Sudah paham? Ada pertanyaan lagi tentang materi ini, tentang diskusi? Ada lagi? Nuropi ada? Denny? Tidak, Bu. Tidak ada. Jika tidak ada, kita langsung mengerjakan soal. Ibu mau mengetahui sampai di batas mana kemampuan pengetahuan kamu untuk pemahaman materi hari ini. Gak apa-apa, sesuai dengan tempat duduk masing-masing. Silakan nanti ini dijawab sebenar-benarnya menurut kamu. Tulis namanya, tasnya simpan dulu. Kamu pulang.
Belum waktunya pulang, masih mau olahraga. Satu ya? Kurang satu apa? Cindy masih kemana nih Cindy? Kamar mandi? Iya. Oke, kita tunggu lagi. Ini, oke. Nih, silakan dikerjakan. Halo. Nih, sama punya Cindy. Oke, silakan dijawab. Hanya disilang, boleh dilingkari, boleh, silakan. Oke, untuk LKPD nya nanti sekalian dikumpulkan sama dengan hasil diskusinya dengan soalnya, hasil ujiannya. Sudah selesai? Sudah. Oke, jika sudah silakan diantar ke depan. Kumpul. Ini terima kasih buat usahanya, pengetahuannya sudah mulai bagus. Eko, mana Eko? Oke, ini ada nilainya 90. Hanya nomor 5 yang salah. Oke, kita beri aplaus dulu. Oke, nilai 100. Murti 100. Ini hasilnya diskusi apa gimana nih? 3. Ya, oke. Kalau memang tidak, tapi memang saya lihat tadi pribadi ya, bagus. Cindy 90, hanya nomor 1 yang salah. Ana benar juga, ini ada 90, hanya nomor 5 yang salah. Dan sebagainya juga, ini ada Rio 100. Nurobi Kotip 100. Dedi 90. Juanda 80. Nanda 90. Oke, semuanya baik-baik nilainya. Terima kasih buat hari ini. Sekarang untuk pertemuan selanjutnya, silakan kita simpulkan dulu pertemuan kita hari ini. Coba Murti simpulkan. Kesimpulan pembelajaran kita hari ini untuk menyusun teks eksposisi, yang pertama ada menentukan tema, yang kedua menyusun kata-kata kunci atau kata, yang ketiga ada merencanakan
tulisan. Yang kelima, merevisi teks eksposisi dari kebahasaan. Kebahasaannya ada teknis, nomina atau kata benda. Yang keempat ada verba atau kata kerja. Yang kelima ada konjungsi. Terima kasih. Oke, terima kasih buat kesimpulan yang disampaikan untuk menyimpulkan pelajaran kali ini. Oke, sesuai dengan pelajaran kita tadi, Ibu kembali, itu kebahasannya itu dari segi leksikal yang sudah disebutkan oleh Murni, ada adjektiva, pronomina, numeralia, apalagi konjungsi dan sebagainya. Ya, afiksasi, ada juga afiksasi ya Murni. Ya Cindy? Ya, oke. Jika sudah, kita tutup. Ada lagi pertanyaan? Sudah. Oke, tugas untuk kelanjutannya di WA masing-masing di grup sudah dibagikan untuk menyusun sebuah teks eksposisi mengenai pembelajaran jarak jauh, ya, pertemuan tatap muka dengan COVID-19. Itu disusun sesuai dengan tema yang kamu pilih. Minggu depan dikumpulkan. Ada pertanyaan? Oke, terima kasih sekali lagi. Supaya lebih semangat untuk minggu depan. Ani mau pelajaran apa? Olahraga. Supaya lebih semangat lagi. Kita ulangi lagi tadi yang kita. Semangat untuk kita semua, semangat untuk saya, semangat untuk masyarakat. 1, 2, 3 ya. Semangat untuk kita, semangat untuk saya, semangat untuk kita. Oke, kita tutup. Kita ganti, jangan dulu ketua kelas yang tutup. Patip dulu. Baiklah teman-teman, sebelum kita pulang kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Bismillah.